Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Epifania Nunisa Putri. Di sini saya akan mengedukasi tentang penyakit hipertensi. Nah, kalian ngerti nggak apa itu hipertensi? Jadi, hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang meningkat secara terus-menerus atau di atas batas normal. Tekanan darah dikatakan hipertensi itu apabila tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 mmHg dan atau distolik lebih besar sama dengan 90 mmHg. Berdasarkan pemeriksaan ulang, hipertensi pada kehamilan perlu diperhatikan khusus karena dapat membahayakan ibu hamil dan janin jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh kasus, yaitu pergantian obat hipertensi dari captopril ke metildopa pada ibu hamil. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa obat captopril itu perlu diganti pada kasus ibu hamil ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Jadi, captopril ini adalah obat hipertensi dari golongan ACE inhibitor. Nah, obat ini tidak dianjurkan digunakan pada ibu hamil karena yang pertama dapat mengganggu perkembangan ginjal janin, yang kedua dapat menurunkan jumlah cairan ketuban, dan yang ketiga meningkatkan risiko komplikasi pada bayi. Makanya captopril itu harus diganti dengan obat yang lebih aman selama kehamilan. Nah, di sini karena pada kasusnya itu captopril diganti dengan metildopa, kenapa sih kok harus diganti dengan metildopa, teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa diganti dengan obat metildopa. Nah, obat yang digunakan sebagai pengganti captopril pada ibu hamil adalah metildopa. Kenapa? Karena metildopanya itu indikasinya adalah yang pertama, bisa mengontrol tekanan darah pada ibu hamil, yang kedua, mengurangi risiko komplikasi akibat hipertensi selama kehamilan. Nah, teman-teman, itu merupakan indikasi dari obat metildopa. Nah, pengertian dari obat metildopa ini juga sendiri, yaitu merupakan obat yang aman dan telah lama digunakan pada ibu hamil. Kira-kira apa ya efek farmakologi dari metildopa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskannya. Baik, secara farmakologi, metildopa itu bekerja dengan yang pertama, mengurangi sistem saraf pusat, yang kedua, menurunkan rangsangan saraf yang dapat meningkatkan tekanan darah, yang ketiga, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rileks dan tekanan darah menurun secara bertahap. Kemudian, bukan cuman efek farmakologi tahu di sini, dia juga memiliki efek non-farmakologinya. Nah, di efek non-farmakologi ini, selain minum obat, ibu hamil juga harus perlu melakukan yang pertama, mengurangi konsumsi garam, yang kedua, istirahat yang cukup, yang ketiga, kelola stres, yang keempat, rutin kontrol ke dokter atau bidan, yang kelima, menjaga pola makan yang sehat. Nah, langkah ini bisa membantu obat bekerja lebih normal. Kira-kira Ibu apoteker, cara penggunaan atau cara minum metildopa itu gimana ya? Nah, cara penggunaan metildopa yang benar adalah yang pertama, diminum sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Jangan sampai pasien itu minum obat tidak sesuai anjuran dokter ya. Nah, yang kedua, dapat diminum sebelum atau sesudah makan, tergantung resep dari dokternya. Yang ketiga, diminum secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Dan yang keempat, jangan menghentikan obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter atau ke apotek. Nah, selain efek farmakologi dan non-farmakologi, di sini ada juga nih efek samping dari metildopa. Ada yang tahu nggak ya efek samping dari obat metildopa itu apa? Nah, efek samping dari obat metildopa yang pertama itu sering mengalami mengantuk, lemas, pusing ringan, dan mulut kering. Nah, dari efek samping ini umumnya itu ringan, teman-teman. Namun, jika keluhannya berat atau tidak membaik, segera konsultasi ke tenaga kesehatan atau ke dokter, apotek,
Nah, yang terakhir teman-teman, ada yang tahu nggak cara penyimpanan obat metil dopa itu bagaimana? Kira-kira bagaimana ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyimpanan obat dari metil dopa. Nah, penyimpanan obat metil dopa itu tidak boleh disimpan pada tempat yang sembarangan ya teman-teman. Yang pertama, harus disimpan pada suhu ruang. Yang kedua, terhindar dari panas dan sinar matahari langsung. Yang ketiga, simpan di tempat yang kering. Yang keempat, jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya ini yaitu pergantian obat dari kaptopril ke metildopa pada ibu hamil itu bertujuannya untuk menjaga tekanan darah tetap terkontrol tanpa membahayakan janin. Jadi harapannya kepada pasien itu bukan hanya pasiennya yang sehat, tetapi janin yang ada di dalam kandungannya juga tetap sehat. Oke, baik teman-teman, itu saja edukasi dari saya. Semoga materi dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di mana saja. Terima kasih, bye-bye.